Demokrasi yang sekarang terjadi itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut bahwa kebebasan berbicara dan demokrasi di Indonesia menurun. Hal tersebut dia sampaikan dalam debat perdana di kantor Komisi Pemilihan Umum pada Selasa 12 Desember kemarin. Lantas benarkah hal tersebut sesuai dengan faktanya? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, skor Indeks Demokrasi Indonesia pada 2020 di angka 73,66 dari skala 100. Artinya, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin demokratis pula sebuah wilayah tersebut. Sementara itu, skor dari peringkat Indeks Demokrasi Indonesia dari 2017 hingga 2021 menurut World Democracy Index yang disusun Economist Intelligence Unit adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2017, Indeks Demokrasi di Indonesia dengan angka 6,39 masuk peringkat 68 dari 167 negara. Yang kedua, pada tahun 2018, Indeks Demokrasi di Indonesia sebesar 6,39, peringkat 65 dari 167 negara. Selanjutnya, pada tahun 2019, Indeks Demokrasi di Indonesia 6,48, masuk peringkat 64 dari 167 negara. Selanjutnya pada 2020 Indeks Demokrasi di Indonesia 6,30 peringkat 64 dari 167 negara. Dan yang terakhir pada tahun 2021 Indeks Demokrasi di Indonesia 6,71 peringkat 52 dari 167 negara. Demokrasi yang sekarang terjadi itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar, ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.